Kalau Anda mengerjakan amalan ini, maka akan otomatis terdorong jiwa kita mengerjakan amalan yang lain. Biasa puasa, belum tentu tahajud. Biasa tahajud, belum tentu puasa. Tapi kalau Anda mengerjakan amalan yang ketiga ini, maka otomatis diri kita ini akan dipaksa seketika ingin menunaikan tahajud. Seketika nikmat puasa. Saking hebatnya amalan ketiga ini, kalau yang tadi pintu tahajud masuk, pintu puasa masuk, pintu sedekah masuk. Yang ini semua pintu surga berebut memanggil namanya. Apakah amalan itu? Itulah amalan ahli Al-Quran. Amalan ahli Al-Quran. Saya tuliskan ayatnya, saya hadirkan hadis-hadisnya, nanti saya contohkan langsung pembuktiannya dan cara berinteraksi dengannya. Nanti kita sepakat mulai malam ini, insya Allah kita mencoba menjadi ahli Al-Quran. Siap insya Allah? Ya, harus siap. Ya, harus siap. Mudah-mudahan saat wafat kita tercatat sebagai ahli Quran dan bisa mendapatkan apa yang dijanjikan. Ya. Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار. Awas, hati-hati, ini nanti tanpa batas nih. Siapapun, mau pejabat, mau diplomat, birokrat, ustadz, rakyat biasa, pedagang, siapapun. Status naikkan. Nanti saya berikan contoh di mana sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in ingin berusaha menjadi bagian dari ayat ini dan hadis-hadis yang dimaksudkan. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada ahli surga yang akan masuk surga nanti lewat surga Aden. Awas, hati-hati. Aden ini termasuk surga yang indah. Saking indahnya, banyak orang-orang bahkan di Eropa diberi nama dengan nama surga ini. Masuk surga Aden. Saking indahnya nanti kita akan bahas. Ternyata nanti akan masuk lewat semua pintu surga. Yang dahsyat bukan hanya orang itu saja. Awas, hati-hati. Wa man salaha min abaihim, Allahu akbar. Bapak-bapaknya, ibunya yang soleh digandeng oleh dia. Jadi anak ini mengamalkan satu amalan dan amal ini saat dikerjakan didukung oleh bapak ibunya. Di bapak ibunya ini nggak maksimal, nggak mampu seperti anaknya. Anaknya hafal Quran, bapaknya tidak. Anaknya hafal Quran, ibunya bukan hafizah. Tapi karena kesungguhan bapak ibunya, ngantar dia ke pesantren, mendoakan tiap malam. Anaknya 30 juz, ibunya juz 30. Tapi ketika masuk surga, anaknya bangga menggandeng bapak ibunya. Diperkenalkan kepada semua penduduk langit dan bumi. Bagaimana menjadi ahli Al-Quran itu? Karena berdasar riwayat-riwayat yang sahih, ternyata maaf sekali, ahli Al-Quran itu ternyata bukan sekedar hafal 30 juz. Ada hafal 30 juz, tapi disebut bukan ahli Al-Quran. Yang menyampaikan itu langsung sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As. Awas, nanti saya sampaikan kisahnya. Ada yang hafal cuma satu surat, disebut ahli Al-Quran. Tapi yang paling hebat, hafal 30 juz, dan itu disebut dengan ahli Al-Quran. Nah, pertanyaannya, siapa ahli Al-Quran itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Itu yang terakhir kita bahas. Nanti yang terakhir, paling akhir, saya tunjukkan bagaimana mengamalkan apa yang telah kita ikhtiarkan, bagaimana kemudian wafat menjadi ahli Al-Quran insya Allah. Ini bagian terakhir pembahasan saya. Siap insya Allah? Ya. Baik. Sebelum saya buka pembahasannya, yang tadi itulah yang terbaik di antara amalan-amalan yang lain. Sebab ahli Al-Quran itu kalau sudah rajin dengan Qurannya, dia pasti tahajud. Karena itu perintah tahajud, kemudian disandingkan dengan bacaan Quran. Dalilnya Quran, surah 73 ayat ke-20. Ya, setelah Allah mengatakan bangun malam, tunaikan tahajud, maka dibuka dengan kalimat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dalam tahajud itulah baca Quran yang biasa engkau bacakan. Yang ringan-ringan baca. Yuk kita kembalikan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Nabi menyampaikan yang terbaik di antara kalian dari sekian hamba yang soleh, dari sekian hamba-hamba yang hidup di bumi,
adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan apa yang telah ia pelajari itu. Hadis ini, kata para ulama, mengandung dua hal sekaligus. Pertama adalah mempelajari Al-Qurannya, kedua adalah mengamalkannya. Dalam mengamalkan pelajaran Al-Quran ini ada 3 jenis yang bisa kita lakukan. 3 ini yang menjadikan seseorang disebut sebagai ahli Quran. Jadi kalau bapak ibu ingin jadi ahli Al-Quran, maka caranya ada 3. Ada berapa? 3. Saya ulang, caranya ada 3. 1, ada yang disebut ahli Quran, ahli qiraat. Ahli Quran, ahli qiraat, yang senang membaca. Baca. Qiraat. Jamaknya qiraat. Jadi untuk menghafal, Allah berikan kemudahan. Tapi dia senangnya baca. Sehingga karena senang baca ini, konsentrasi kehafalannya agak berkurang. Mungkin hafalnya cuma 1 surat, Al-Baqarah saja misal. Atau hafalnya 1 surat, Al-Ikhlas saja. Ada di antara sahabat Nabi yang kalau baca surat dalam sholat, saking ikhlas ya sholatnya, yang dibaca cuma Al-Ikhlas saja. Al-Ikhlas terus, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, sampai diadukan oleh sahabat yang lainnya. Ini hadis sahih, nyata. Ketika diadukan pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan kok bacanya itu melulu. Jadi imam, Al-Ikhlas. Jadi imam, Al-Ikhlas. Sampai makmumnya pun sudah paham. Begitu mau sholat, pasti Al-Ikhlas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Ikhlas. Diadukan pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan bacanya Al-Ikhlas terus. Dipanggil oleh Nabi, ya fulan, kamu diadukan oleh kawan-kawanmu, kenapa baca Al-Ikhlas terus? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ana uhibbullah ta'ala. Saya mencintai Allah. Saking cintanya dengan Allah, saya senang baca surat Al-Ikhlas karena kecintaannya kepada Allah. Masya Allah. Ahlullahi wa khasatuh. Kalimat itulah yang memasukkan dia dalam keluarga, barisan-barisan yang dicintai oleh Allah dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, teruskan. Bayangkan. Dia ada orang yang ahli Quran, hafalnya mungkin sedikit, 1 surah, 2 surah, tapi kecintaannya pada Al-Quran menjadikan dia rajin baca. Masya Allah, baca, seperti Ramadan kemarin. Ya, one day, one juz, semalam, sehari 1 juz. Ya, besoknya 1 juz lagi, sebulan 30 juz. Allahu Akbar, baca. Al-Imam Asy-Syafi'i, hari-hari biasa, 1 hari 30 juz. Ramadan, setiap hari 2 juz. Siang 1 juz, malam 1 juz. 30 hari 60 juz. 60 juz emang ada? 60 kali khatam. 60 kali khatam. Anda bayangkan. Nah, membaca ini nanti mengantarkan pada kemuliaan yang kedua. Kedua, ada ahli Quran, rajin mengkaji Al-Quran. Bacanya sedikit. Nggak seperti yang lain. 1 juz sehari. Dia ini sehari paling banyak 10 ayat. Tadi masih ingat hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, perhatikan, akhadtul Qur'ana an qaumin. Saya belajar Quran dari kaum, sekelompok orang. Siapa orang yang dimaksud? Sahabat. Karena belajarnya langsung dari sahabat. Ini menunjukkan belajar Al-Quran itu mesti ada guru. Belajarnya bukan 1-2 orang, belajar. Begitu belajar, kata beliau, wallahi demi Allah, ketika belajar itu kami tidak belajar banyak, paling banyak baca 10 ayat. Walam natajawaz anha, dan tidak pernah kami melewati 10 ayat itu illa an naquma bi'amaliha, kecuali kami mengamalkan dulu apa yang telah kami pelajari. Dibacanya nggak banyak. Alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, 5 ayat, tapi orang ini tafsirnya dibuka. Oh, ada orang bahagia hidupnya. Oh, ada orang diberi petunjuk oleh Allah. Siapa orang ini? Rajin sholat, rajin infak, rajin baca Al-Quran. Paham dia artinya, paham maknanya, maka dia kerjakan saat itu. Dia keluarkan semua jenis sholat, fardunya, sunnahnya, rawatibnya, duhanya, sholat wudhunya, sholat syuruknya, keluarkan, dan dia berusaha menunaikannya.
Infak dia kejar. Apa saja jenis infak? Ada 5. Quran surah kedua ayat 215. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, kepada siapa kamu mesti berinfak? Qul ma anfaqtum min khair, katakan kalau mau infak berikan yang baik-baik. Lil walidain, pertama orang tua. Wal aqrabin, keluarga terdekat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabis sabil, orang yang kekurangan bekal. Kejar oleh dia. Ke orang tua, kerja. Begitu dapat kemudian gaji, telepon orang tua, "Mama, hari ini aku punya hadiah spesial." Apa itu, Nak? Tunggu saja. Begitu datang, dibungkuslah sebuah hal yang sangat diinginkan oleh ibundanya. Dituliskan kemudian di atasnya, "Terima kasih Mama telah mengandung saya, bersabar merawat saya, memberikan ASI untuk saya. Ini gaji pertama saya berikan untuk Mama. Walaupun belum bisa memberikan apa-apa, semoga dengan ini doa Anda mengantarkan kita ke surga." Dibuka. Masya Allah. Begitu dibuka, handphone terbaru. Bukan. Dipeluk anaknya. Nah, bukan karena handphonenya, tapi karena cintamu kepada Mama. Mama ridho dengan engkau. Ini ambil aja handphonenya. Yang penting engkau mencintai Mama. Sudah cukup mendoakan kita untuk ke surga. Berpelukan keduanya, mengalir air matanya, dan hadirlah di situ nilai-nilai kemuliaan. Itulah infak terindah. Bacanya cuma 5 ayat, tapi ngamalkannya yang luar biasa. Makanya banyak sahabat yang hafal Quran itu puluhan tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu 20 tahun. Ada yang 40 tahun. Abu Abdurrahman As-Sulami itu 40 tahun. Padahal beliau pebisnis. Masya Allah, jualan, dagang, macam-macam. Ketika mendengar hadis Nabi tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalau kamu pengen jadi orang hebat, maka mendekat kepada Al-Quran. Maka beliau sambil berusaha tadi menjadi ahli Quran. Belajar Quran, baca, amalkan. Sampai mengatakan, tidak pernah ada yang menempatkan saya pada status yang terbaik saat ini, kecuali hadis tadi. Maka ayo, kalau tidak sempat punya banyak waktu baca 1 juz per hari, setidaknya baca 1 ayat, lihat tafsirnya, amalkan isinya. Maka Anda masuk golongan yang kedua. Hati-hati, kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu, perhatikan kalimatnya. Aku dapati di era Nabi banyak orang yang cuma hafal 1 surat tapi mengamalkan isinya dengan sepenuh jiwanya. Tapi nanti aku prediksikan di masa kini dan yang akan datang, akan banyak orang hafal 30 juz saking mudahnya seperti meminum air. Air itu diminum tidak ada hambatan, masuk langsung. Kata Amr bin As, ya ada orang yang akan hafal Quran semudah meminum air, tapi sangat berat dalam mengamalkannya. 30 juz hafal, tanya halaman, tanya ayat, tanya nomor, tanya posisi, hafal semua, tapi mengamalkannya begitu berat. Hati-hati. Dia hafal ayat tentang bersikap baik. Awas, hati-hati. La yasraqu minkum, jangan saling mencela. Tapi mengamalkannya sulit. Dia hafal ayat jangan berselisih, wala tafarraqu, hafal ayatnya, tapi mengamalkannya sulit. Hanya karena 1 kunut, 1 tidak berselisih, padahal ayatnya hafal. 1 bismillah jahar, 1 sir berselisih, padahal ayatnya hafal. Ada terjadi seperti itu? Ada. Berarti prediksi sahabat itu benar. Maka kalau ingin jadi ahli Quran, pilihan pertama banyak membaca, pilihan kedua menelaah, yang ketiga ini yang paling hebat. Orang yang mampu menghafal Quran selama hidupnya dan berusaha mengamalkannya. Orang ini disebut dengan hamilul Quran. Hamilul Quran. Orang sekarang menyebutnya hafid. Orang dulu tidak menyebut hafid. Karena hafid itu orang yang hafal hadis 100.000 hadis dengan sanadnya plus matannya. Orang-orangnya sampai ke Nabi dan isinya 100.000 disebut hafid. Tapi kalau hafal Quran dengan mengamalkannya disebut hamilul Quran. Orang yang mengandung Quran dalam dirinya. Ibu hamil mengandung maka akan menjaga kandungan. Makan makanan yang baik, ya, cari yang bergizi, dijaga perilaku supaya bayi yang dikandung itu baik, sehat keluarnya, janinnya bagus, bayi bagus. Maka orang yang mengandung Al-Quran pun akan menjaga Quran dalam dirinya. Dia akan menjauh dari yang haram, menjauh dari perkataan yang buruk, dan dia kejar untuk mendapatkan status yang terbaik. Itulah yang paling indah.